Sebelum kita ke contoh berikutnya, kita rangkum dulu langkah-langkah menyelesaikan dinamika partikel gerak lurus ya. Ada 5 langkah. Langkah yang pertama adalah buat sketsa masalah soal secara kasar. Jadi soal itu harus kita terjemahkan dalam bentuk gambar diagram yang kasar. Kemudian tampilkan yang diketahui dan ditanyakan. Itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua, gambar gaya-gaya yang bekerja pada benda yang terlibat. Tadi ada 2 benda, benda A dan benda B. Dan di dalam menggambar gaya-gaya itu kita selalu ingat 4 gaya umum sebagai penuntun kita. Yaitu gaya berat selalu ada. Gaya normal selalu ada jika bersentuhan dengan bidang. Jadi kalau benda bersentuhan dengan bidang, gaya normal pasti ada. Tegak lurus bidang sentuh. Dan kalau bidang sentuhnya licin, gaya gesek tidak ada. Tapi kalau bidang sentuhnya kasar, yang dicirikan dengan koefisien gesek kinetik μk atau koefisien gesek statis μs, maka gaya gesek ada. Dan kalau ada tali, maka ada tegangan tali. Itu menggambar panutan. Kemudian langkah ketiga, kita harus membuat sumbu X dan sumbu Y dengan penuntun bahwa umumnya arah dipercepat ditetapkan sebagai sumbu X. Ya. Jadi umumnya itu sigma fx sama dengan m kali a, sigma fy sama dengan 0. Ya. Langkah 4, kalau ada gaya miring terhadap sumbu X dan sumbu Y, maka kita harus uraikan gaya miring itu. Nah, di situ biasanya muncul sinus dan kosinus. Sinus adalah kalau gaya yang komponen yang diketahui itu di depan sudut. Dan kosinus biasa kalau siku-siku di dekat sudut. Sisi siku-siku di dekat sudut. Kemudian terakhir kita harus gunakan hukum 2 Newton pada gerak lurus pada benda yang sistem benda yang kita tinjau. Ya. Kalau benda itu diam atau kecepatannya tetap pada arah sumbu, biasa kita pilih sebagai sumbu X, maka sigma fx sama dengan 0. Atau kalau kita berkaitan dengan katrol, masanya diabaikan, maka sigma f pada katrol sama dengan 0. Dan kalau dia dipercepat pada suatu sumbu, biasanya sumbu X, maka sigma fx sama dengan m kali a. Itulah 5 langkah yang harus Anda kuasai. Mari kita buat soal berikutnya. Kalau tadi contoh 7 kita ambil dari simulasi soal UN 2015, maka yang ini kita ambil dari soal SBMPTN yang terbaru 2016 yang saya tulis dalam textbook SBMPTN revisi yang tulisan saya sendiri. Contoh 8 ini melibatkan gaya berat, gaya normal, gaya gesek, dan persamaan kecepatan gerak lurus berubah beraturan yang sudah kita pelajari pada bab sebelumnya. Ya, sambil membaca soal kita akan membuat sketsa soal langkah pertama, ya. Jadi kita akan membuat sketsa soalnya. Oke. Sebuah balok dengan berat 100 Newton. Jadi balok ada 100 Newton. Jadi sebuah balok dengan berat 100 Newton. Jadi ini kalau kita peragakan ini balok dengan berat 100 Newton ya. Jadi beratnya diketahui 100 Newton. Masanya berarti 10 kilo. Berada pada sebuah bidang datar ya. Jadi berada pada sebuah bidang datar. Ini bidang datarnya. Bidang datarnya kasar. Ya, punya koefisien gesek kinetik yang justru ditanyakan ya. Di soal Anda bisa lihat di muka ditanyakan. Pada saat T0 balok diam. Kemudian dari T0 sampai 5 didorong. Sudah itu sampai 5 gaya dorong dihilangkan. Tapi karena dia sudah punya kecepatan, dia akan terus diperlambat oleh gesekan, dia berhenti pada waktu T10. Kira-kira soalnya seperti itu. Jadi kalau kita buat sketsanya, ya, jadi kita buat dulu sketsanya. Buat sketsa masalah soal ya. Jadi kalau kita buat sketsa masalah soal, ini adalah bidang datarnya dengan koefisien gesek μk. Ini misalnya waktu titik A, T-nya 0. Di sini VA 0 karena dia diam. Kemudian 5 sekon kemudian dia di B. Tentu punya kecepatan karena dia didorong dengan gaya F, dan tentu Anda sudah tahu di sini akan ada gaya gesekan, gaya gesek kinetik ya. Ketika di sini ada gaya gesek kinetik juga, tapi gaya F sudah hilang. Jadi di sini kalau kita lihat TAB sama dengan 5 sekon, F ada ya. Dan besarnya F ini adalah, kalau kita lihat tadi besar F
ya, gaya konstan 40 Newton ya, jadi sejajar bidang ya. Jadi F ini 40 Newton ya, jadi 40. Kemudian dia terus, tapi karena ini ada perlambatan ya, gaya gesek kinetik memperlambat, maka lama-lama dia akan berhenti juga di C. Taruhlah dia C, ini waktu T-nya 10. Jadi kalau kita lihat ini waktu T-nya 5. Jadi antara B dan C juga 5. Ya, 10 kurang 5. 5 sekon. Di sini F tidak ada. Dan di sini VC sama dengan 0, dia berhenti. Nah, kira-kira sketsa soalnya seperti itu. Nah, tentu kita perlu menghitung gaya gesek kinetik ini. Dan untuk menghitung gaya gesek kinetik kita perlu gaya normal. Nah, tapi sekarang kita tidak akan mengerjakannya lagi karena kita sudah biasa. Kalau suatu benda bergerak pada bidang datar dan tidak ada komponen tegak, yang ada hanya komponen horizontal gayanya, maka gaya normal akan sama dengan gaya berat. Ya, jadi gaya normal itu akan sama dengan gaya berat. Jadi 100 Newton. Dan ingat, massa adalah berat bagi gravitasi. Jadi 100 dibagi 10 sama dengan 10 kilo. Ya, dan yang ditanyakan adalah μk. Berapa μk ini? Oke. Sekarang kita tinjau gerak dari A ke B. Gerak dari A ke B. Ya. Di mana bekerja dua gaya pada arah geraknya, ya. Dia dipercepat, ya, dipercepat, taruhlah dengan percepatan ABC. Ada dua gaya, F ke kanan plus, FK ke kiri min. Jadi plus F min FK. Ya, jadi sigma Fx ini ketika berjalan dari A ke B, itu akan sama dengan massa kali percepatan pada selang AB. Gayanya ada dua, gaya F gaya dorong plus ke kanan diperlambat oleh gaya gesek kinetik. Ini akan sama dengan massanya 10 percepatan AAB. Nah, karena itu kita perlu, begitu gaya normal ketemu, kita harus ngitung gaya gesek kinetik. Gaya gesek kinetik itu ada besarnya konstan, dirumuskan oleh μk kali N. Ya, μk-nya ditanyakan. Jadi ini ditanya, jadi kita μk, N-nya 100. Ya, jadi FK itu adalah 100 μk. Ya, 100 μk. Nah, sekarang kita masukkan di sini. F-nya diketahui 40 tadi. 40 dikurang FK sudah kita dapat dalam μk. 100 μk sama dengan 10 A percepatan AB. Kita bagi 10 supaya persamaannya lebih sederhana. Kita dapat 4 dikurang 10 μk sama dengan AAB. Atau dengan kata lain, AAB sama dengan 4 kurang 10 μk. Ini persamaan yang pertama, yang melibatkan percepatan dalam selang AB dan μk. Ya, kita sudah dapatkan itu dari hukum 2 Newton. Ya. Berikutnya kita akan menghitung berapa kecepatan B. Ya. Ketika dia bergerak dari B ke C, tentu dia punya kecepatan B. Nah, untuk menghitung kecepatan B ini, tentu kita hitung dari A. Gerak lurus berubah beraturan, ya. Jadi gerak lurus berubah beraturan dari A ke B. Persamaan kecepatan adalah V sama dengan V0 plus AT. Ya, V sama V0. Tentu V0-nya adalah A, ya, karena dia mulai dari A. Nah, kecepatan akhirnya tentu B. Percepatannya tentu selang dari A ke B. Dan selang waktunya 5, ya. Karena dari A ke B itu 5. Ya, sekarang kita hitung VB dengan memasukkan VA. VA-nya tadi 0, ya, karena dia mulai bergerak dari keadaan diam. Jadi VA-nya 0. 0, percepatan AAB tadi ini 4 dikurangi 10 μk. 4 dikurang 10 μk kali 5. Jadi kita dapat VB sama dengan 4 dikurang 10 μk kali 5. Ini persamaan yang kedua, yang melibatkan VB dan μk. Yang kita dapat dari meninjau gerak lurus berubah beraturan dari A ke B. Tadi kita lihat gerak dari A ke B,
kita tinjau. Pertama kita terapkan hukum 2 Newton ya pada dinamika partikel. Dan tadi antara A dan B itu bekerja 2 gaya. Satu gaya dorong positif dan kemudian gaya gesek negatif. Nah, dan kita udah dapat kecepatan di titik B. Sekarang kita dengan cara yang sama. Sekarang kita akan meninjau gerak dari B ke C. Ya. Untuk dinamikanya, kalau kita lihat gerak dari B ke C, hanya ada gaya dorong saja. Hanya ada gaya gesek saja. Karena gaya dorongnya sudah dihilangkan ya. Akibatnya benda diperlambat, karena itu di C dia berhenti. Ya, di sini udah ada VB, udah kita dapat tadi. Ya. Pertama kita buat dulu dinamikanya. Resultan gaya antara B dan C adalah massa kali percepatan antara B dan C. Dan hanya ada satu gaya ke kiri, min FK. Itu akan sama dengan massanya tadi 10 kali percepatan BC. Nah, FK-nya tadi sudah ketemu tadi 100 ya. Kalau tadi kita lihat nih FK-nya 100 μK. Jadi 100 μK sama dengan 10 ABC, maka ABC-nya ketemu sama dengan min 10 μK. Nah, ini persamaan berikutnya ya. Jadi kalau tadi persamaan nomor 2, ini persamaan nomor 3 ya. Yang melibatkan ABC dan μK. Ya, kita dapat dengan menerapkan hukum 2 Newton untuk gerak dari B ke C. Nah, sekarang kinematikanya. Kinematikanya ya. Yaitu persamaan kecepatan V sama dengan V0 plus AT. Ya. Tentu V0-nya adalah VB karena dia mulai dari B ya. Kecepatan akhirnya tentu VC. Percepatannya tentu A, B, C. Waktunya 5 karena ini juga 5 sekon. Ya, sekarang VC-nya 0 ya karena dia berhenti. 0. VB tadi sudah kita hitung VB ini 4 min 10 ya, VB ini 4 min 10 μK kali 5 ditambah ABC. ABC-nya sudah ini tadi min 10 μK kali 5. Kalau kita bagi dengan 5, maka ini hilang, ini hilang. 0 sama dengan, kita hitung sekarang ya, 4 tidak. Min 10 min 10. Jadi min 20 μK. Kita dapat 20 μK sama dengan 4. Maka koefisien gesek kinetik sekarang telah ketemu ya, 4/20. Dalam bentuk desimal ini adalah 0,2 ya. Jadi koefisien gesek kinetiknya sekarang sudah ketemu ya, 0,2. Jadi tepat 0,2, jadi jawabannya A. Ya, inilah soal SBMPTN 2015 kode 501 ya, cara penyelesaian. Jadi kalau Anda lihat kecenderungan soal-soal baik soal UN maupun SNMPTN itu sekarang adalah pemahaman konsep dasar dengan baik. Tanpa memahami konsep dasar dengan baik, Anda hanya menghafal, maka Anda kesulitan untuk membuat soal. Nanti kita masih akan berjumpa lagi dengan pada pertemuan yang kelima dengan 2 contoh soal lagi yang makin lama makin kompleks dan sumber soalnya tetap yaitu UN, SBMPTN, soal-soal OSK. Terima kasih. Saya Martin Kaminan.